Halo semua, selamat datang di sesi training asisten praktikum tahun ini. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari perjalanan kalian dalam mempersiapkan diri untuk menjalani peran yang penting ini. Sebagai asisten praktikum, kalian tidak hanya akan membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan, khususnya materi praktikum, tetapi juga menjadi mentor, fasilitator, dan bahkan inspirator bagi mereka. Maka dari itu, di sesi kali ini kita akan membahas berbagai keterampilan yang akan membantu kalian menjadi asisten praktikum yang efektif dan juga profesional. Oke, mari kita mulai saja sesi kita pada kesempatan kali ini. Berikut ini adalah beberapa tinjauan topik yang akan kita ulas pada sesi kali ini. Pada dasarnya kita memiliki beberapa topik besar, antara lain yang pertama tinjauan umum praktikum di perguruan tinggi itu seperti apa. Terus yang kedua kita akan membahas tentang teknik dasar micro teaching. Teknik dasar micro teaching ini sendiri memuat beberapa aspek seperti misalnya keterampilan dasar mengajar. Terus yang kedua teknik bertanya dan menjawab. Terus yang ketiga teknik Socratic questioning. Nah, ini adalah salah satu teknik terlarang dari Socrates, ya, filsuf besar dari Yunani, tentang bagaimana caranya dalam mendidik murid-muridnya pada waktu itu. Terus selanjutnya teknik membuat umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya strategi meningkatkan kepercayaan diri, praktikan. Terus selain itu kita juga punya topik best practice membawakan praktikum. Tentu saja ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Yang sesi kali ini nanti akan ditutup dengan topik etika instruktur praktikum. Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke topik yang pertama. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik-topik teknis, mungkin di sini saya pengen menceritakan sedikit mungkin ya. Apa sih latar belakang kita untuk menjadi asisten praktikum? Nah, di sini mungkin saya ingin menceritakan latar belakang dalam perspektif saya, khususnya ketika dulu waktu kuliah saya jadi asisten praktikum di program studi saya waktu itu. Jadi mengapa saya menjadi asisten praktikum? Jadi di sini ada kurang lebih suka dukanya lah ya, suka dukanya. Jadi mungkin saya mulai dari sukanya dulu ya. Apa latar belakang apa yang saya nikmati ketika saya menjadi asisten praktikum waktu itu? Yang pertama, asisten praktikum itu keren ya. Jadi mungkin tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketika Anda menggunakan Just Lab, jadi kalau waktu pengalaman saya kemarin, kita asisten praktikum itu biasanya punya seragam ya. Kurang lebih kalau misalnya di lingkungan Anda saat ini tuh kurang lebih seperti seragam himpunan gitu ya. Kalau dulu di waktu saya kuliah tuh namanya seragam lab. Wah, itu kalau misalnya kita kemana-mana pakai seragam lab itu bangga banget gitu bawaannya ya, bangga banget gitu. Wah, anak lab gitu ya. Karena udah pasti anak lab itu yang pasti pinter ya, yang pasti di pandangan banyak orang anak lab itu pinter gitu. Jadi ya walaupun sebenarnya tanda tanya juga sih. Ya, tapi di pandangan banyak orang anak lab itu pintar, membanggakan. Jadi bisa ngajarin orang itu adalah sesuatu yang membanggakan. Seperti bisa nyuruh-nyuruh anak maba gitu ya, justru nyuruh-nyuruh adik tingkat gitu, bisa marah-marahin. Kamu salah nih, nggak gini harusnya gitu kan. Itu hal yang membanggakan. Udah walaupun kita statusnya masih sebagai mahasiswa, tapi rasanya udah berasa seperti dosen gitu. Oke, itu sukanya. Oke. Selanjutnya bisa belajar banyak hal ya, of course. Jadi selama menjadi asisten praktikum, asisten dosen waktu itu, saya terus terang bisa belajar banyak hal, bisa belajar pengalaman baru yang mostly tidak bisa dipelajari oleh sebagian besar mahasiswa. Jadi itu salah satu hal yang menurut saya berharga banget ya. Saya jadi punya pengalaman ngajar, saya jadi punya pengalaman public speaking, saya jadi punya pengalaman bagaimana menghandle kelas, saya jadi punya perspektif ya. Saya jadi punya perspektif rasanya jadi dosen itu seperti apa. Walaupun pada waktu itu status saya masih menjadi mahasiswa. Jadi keputusan kalian untuk menjadi seorang asisten lab itu benar-benar bukan keputusan yang salah ya, itu keputusan yang sangat tepat kalau menurut saya. Cuman memang di sini kalian harus mendobrak batasan kalian
dengan menjadi asisten lab atau asisten praktikum, kalian harus keluar dari zona nyaman. Itu bagi sebagian orang mungkin bukan sesuatu yang menyenangkan, ya, tapi at least kalian akan bisa menikmati itu seiring dengan berjalannya proses, ya, seperti itu. Selanjutnya, bisa juga buat berlatih ya, buat latih ngajar, buat latih silang ilmu. Saya pertama kali tahu bahwa ternyata jadi dosen itu sesulit itu ya. Ternyata ngajarin orang itu sesulit itu ya, walaupun kita udah mati-matian nyari konsep yang gampang buat dijelasin gitu. Ternyata masih ada aja mahasiswa yang nggak bisa memahami konsep yang kita bawakan kayak gitu. Nah, kita di sini jadi harus belajar, ternyata pendekatan-pendekatan untuk ngajarin siswa itu ada tekniknya gitu, ada caranya pendekatan-pendekatan itu gitu. Nah, jadi makanya hal-hal seperti itulah yang baru saya sadari setelah saya praktik langsung. Ya mungkin kalau misalnya saya cuma jadi mahasiswa doang, mungkin saya nggak akan pernah menyadari hal-hal seperti itu. Intinya at least dengan menjadi asisten praktikum, pengalaman kalian, kapasitas kalian, skill kalian itu otomatis akan meningkat ya, khususnya minimal skill dalam hal public speaking ya, minimal skill dalam hal public speaking. Kalian jadi terbiasa ngomong di depan publik, apalagi kalau misalnya kalian lagi mimpin kelasnya itu isinya tuh 40 orang siswa. Waduh, itu pertama kali rasanya itu bisa jadi gugup banget ngomong di depan siswa. Ini kalau misalnya saya salah ngomong gimana ya, kalau misalnya konsep saya ternyata salah terus dikritik, malu dong. Nah, misalnya seperti hal-hal seperti itulah yang kemarin kekhawatiran seperti itu yang harus saya hadapi waktu itu. Tapi ya itu semua bagian dari suka duka perjuangan. Ya saya sih berpendapat bahwa itu bagian dari aspek suka ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu sukanya. Terus dukanya gimana? Dukanya pertama tugasnya jadi seabrek ya. Tugas saya terus terang saya jadi makin sibuk ya, semenjak menjadi asisten praktikum saya jadi makin sibuk. Sibuknya ngapain? Pertama karena saya masih harus ngurusin kuliah saya harus ngurusin agenda-agenda kuliah saya. Terus di sisi lain saya juga masih harus ngurusin tugas-tugas praktikum saya. Contoh misalnya mikirin konsep modul untuk praktikum semester depan. Karena begini, dalam beberapa kasus biasanya modul praktikum itu belum siap. Nah, dalam beberapa kasus modul praktikum itu belum siap, sehingga kita sebagai asisten praktikum kita harus membantu dosen untuk menyiapkan modul tersebut, termasuk misalnya mencari referensi, menyusun modul dan lain-lain. Seperti itu. Terus belum lagi menilai tugas. Waduh, menilai tugas itu ngerepotin banget ya. Bayangin aja, misalnya kalian handle satu kelas isinya 30 orang. Terus misalnya dikali misalnya 3 kelas dalam semester itu. Waduh, itu 3 kali 90 tugas yang harus kalian baca ya. Tapi tentu aja kalian sebagai asisten praktikum kalian tidak akan bekerja sendiri. Biasanya kalian akan ada partnernya ya. Kalau saya dulu sih biasanya 2 atau 3 orang untuk menghandle kelas, misalnya beberapa kelas, 3 kelas yang sama misalnya seperti itu ya. Cuman tetap aja hal-hal seperti itu sangat memakan waktu. Jadi saya harus pintar-pintar bagi waktu. Di awal-awal mungkin saya jadi asisten praktikum itu kecolongan banget karena saya gagal untuk membagi waktu di situ. Jadi saya harus pintar-pintar bagi waktu, kapan saya harus ngurusin perkuliahan saya, kapan saya harus ngurusin mahasiswa praktikan saya. Jadi seperti itu. Dan tapi kalian gak usah khawatir, biasanya semua berbagai permasalahan yang nantinya kalian hadapi ketika kalian memimpin sebuah praktikum, kalian bisa diskusikan, kalian bisa sharing dengan dosen penanggung jawab. Jadi dosen itu biasanya akan selalu siap membantu kesulitan-kesulitan kalian ketika kalian membawakan atau memimpin sebuah praktikum. Ya seperti itu. Itu tugas yang pertama, itu duka pertama menurut saya. Duka yang kedua itu tertindas ya, tertindas nih. Kenapa tertindas? Karena biasanya asisten lab itu adalah orang yang jadi sasaran protes praktikan. Jadi kalau misalnya waktu itu praktikannya pengen protes ke dosen, biasanya kan mereka takut-takut tuh mau protes ke dosen. Nah, cara yang paling aman yang diserang itu praktikannya. Biasanya kalau mahasiswa punya aspirasi, biasanya mereka itu masih segan gitu ngomong sama dosennya langsung. Biasanya aspirasinya itu disalurkan melalui asisten. Nah, ya seperti itu ya. Dalam beberapa kasus, kadang-kadang mungkin terdengar, oh ya biasa aja sih, umum gitu ya. Cuman dalam beberapa kondisi ini menjadi hal yang cukup merepotkan, ya, cukup merepotkan. Seperti itu. Selanjutnya, apalagi kalau praktikannya teman kakak tingkat gitu ya.
teman seangkatan sih masih oke ya. Yang bahaya itu kakak tingkat. Misalnya kakak tingkat kita mungkin beberapa kali ambil mata kuliah yang kita pimpin praktikumnya itu nggak lulus sampai akhirnya dia jadi mahasiswa kita. Nah ini yang repot biasanya gitu. Saya kadang-kadang terus dia nggak ngerjain tugas, mau dimarahin atau ditegur, takut gitu kan, kakak tingkat nih. Mending kalau cuma satu tingkat dari kita, kalau bisa sampai 2 tingkat, waduh serem banget gitu kan, mau dimarahin serem. Atau terus biasanya kakak tingkat kayak gini ini suka seenaknya gitu, ketika dia yang tahu bahwa oh yang mimpin praktikum ini adik tingkat dia gitu, dia seenaknya mau telat suka-suka dia gitu, suka-suka dia lah, intinya seperti itu. Nah sementara kalian sebagai asisten praktikum itu tidak boleh mengikuti ketidakbenaran itu. Kalian harus bisa memastikan kelas itu berjalan adil, ya nggak boleh ada yang dispesialkan, nggak boleh ada yang dianak-emaskan walaupun dia kakak tingkat gitu kan. Nah ini biasanya konflik seperti ini biasanya yang jadi masalah internal ketika kita menjadi asisten praktikum. Cuman tentu saja berbagai masalah-masalah ini bisa kita manage, ya gampang itu bisa kita manage. Jadi kalian cukup identifikasi masalahnya apa, lalu kalian manage. Bagaimana seharusnya ini bisa berjalan. Kalian juga bisa diskusi dengan dosen penanggung jawab untuk bisa mencari solusi yang Pak, Bu, ini ada nih masa kakak tingkat nih rese banget di kelas gitu, gimana kira-kira ngadapinnya gitu, seperti itu ya. Jadi at least ada suka dukanya lah menjadi asisten praktikum. Cuman menjadi asisten praktikum itu manfaatnya banyak banget. Jadi keputusan kalian untuk menjadi asisten praktikum atau asisten dosen itu menurut saya sih keputusan yang sangat tepat untuk diambil ya. Terlepas dari berapapun honornya, setidaknya pengalaman, kapabilitas kalian itu jelas akan meningkat banget ya, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya. Topik berikutnya itu terkait tinjauan umum kegiatan praktikum di perguruan tinggi. Jadi seperti apa sih kegiatan praktikum di perguruan tinggi? Jadi saya rasa sebagai asisten praktikum kalian wajib paham dan mengerti konsep ini terlebih dahulu sebelum nanti kalian terjun ke lapangan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kita mulai dari konsep paling dasar dulu ya. Konsep paling dasar tentang apa sih sebenarnya praktikum itu. Praktikum itu sebenarnya adalah strategi pembelajaran ya. Jadi strategi pembelajaran itu kan macam-macam ya. Strategi pembelajaran itu ada yang ceramah, ada yang studi kasus, dan lain-lain. Nah, salah satu modelnya itu adalah praktikum. Jadi praktikum ini adalah salah satu model strategi pembelajaran. Nah, oke, jadi itu konsep definisinya. Terus, strategi pembelajaran praktikum ini membelajarkan. Nah, di sini ada kata kunci, membelajarkan secara bersamaan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, jadi di sini ada tiga aspek yang harusnya dilibatkan ketika kita menggunakan strategi pembelajaran praktikum. Ya, jadi kalau misalnya seandainya kalian mengklaim bahwa oh ini metode strategi pembelajaran kita ini adalah strategi pembelajaran praktikum, tapi kalian hanya melibatkan aspek psikomotor atau aspek pemahaman. Misalnya gini, kalian membawakan praktikum tapi kalian cuma ngasih tahu, oh gini loh caranya bikin variabel, gini loh cara ini, terus nanti ujiannya itu pertanyaan, bagaimana caranya bikin variabel? Nah, seperti itu. Itu berarti artinya kalian cuma melibatkan aspek pemahaman atau aspek psikomotor. Itu belum bisa disebut sebagai praktikum. Ya, itu belum bisa disebut sebagai praktikum. Jadi, praktikum itu sendiri adalah strategi pembelajaran yang harusnya melibatkan berbagai aspek. Seperti misalnya kognitif. Ya, kognitif ini seperti potensi intelektual seseorang, afektif, perilaku, ya, psikomotor, pemahaman. Jadi ibaratnya gini, ketika misalnya kalian untuk menggunakan strategi pembelajaran praktikum, fokus kalian itu adalah bagaimana caranya meningkatkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu artinya bagaimana caranya seseorang itu bisa menggunakan seluruh inderanya dalam proses pembelajaran. Jadi di sini yang paling penting itu adalah pengalaman, ya, seperti itu. Nah, mari kita bedah satu persatu gitu ya. Jadi apa itu ranah kognitif? Ranah kognitif itu memperdalam teori, ya, penerapan teori dalam problem nyata. Jadi kalau misalnya kayak di ceramah, metode ceramah itu biasanya kita kan cuma menjelaskan teori itu
penjelasannya ini, definisinya ini, jenis-jenisnya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di praktikum ini kita mengaplikasikan teori ini pada problem nyata. Seperti itu. Jadi itu penekanan pada aspek kognitif. Jadi kalau misalnya praktikum tidak ada aspek bagaimana menerjemahkan dari konsep ke problem nyata, berarti itu tidak bisa disebut sebagai praktikum. Jadi itu salah satu syarat strategi pembelajaran berbasis praktikum. Terus yang kedua ranah afektif. Ranah afektif ini perencanaan kegiatan, kerjasama, dan kelompok. Jadi afektif ini lebih fokus ke kegiatan, pengalaman bekerja. Jadi kalau misalnya seandainya kalian ngajarin konsep variabel dalam pemrograman itu adalah bla 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 bla. Nah, variabel ketika dipakai di dalam pemecahan kasus dunia nyata itu seperti ini. Nah, ranah afektifnya apa? Buat praktikan itu mengerjakan tugas nyata. Buat praktikan itu bekerja. Buat praktikan itu action, aktif gitu. Nah, ini nantinya akan meratih ranah afektif dari praktikan. Jadi ingat ada 3 aspek itu ya. Jadi kognitif, afektif, dan yang ketiga itu psikomotor. Jadi memilih, mempersiapkan, merangkai, dan menggunakan. Ya, jadi psikomotor ini biasanya kita baru belajar ini ya. Nanti kalau misalnya di project gimana caranya kalian menggunakan konsep yang baru saja kalian pelajari ke project yang nantinya harus kalian buat. Nah, ini aspek psikomotor ya, seperti itu. Jadi memilih, mempersiapkan, merangkai, dan menggunakan. Jadi ingat, ketika kita mau mengeksekusi strategi pembelajaran dalam bentuk praktikum, ada 3 hal yang harus mampu kita sentuh, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan tentunya ranah psikomotor ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, lantas apa tujuan praktikum itu sendiri? Tujuan dari praktikum itu satu. Tujuan praktikum itu adalah memberi pemahaman teknis. Ya, memberi pemahaman teknis atau biasanya kita sebut dengan memberi keterampilan. Jadi tujuan praktikum itu adalah keterampilan. Tujuan dari perkuliahan teori itu adalah pemahaman. Nah, kalau misalnya praktikum berarti di situ ada tuntutan si mahasiswa ini harus terampil. Iya, kalau misalnya kita sebut terampil, dia itu artinya bisa hands on. Dia artinya bisa membuat, dia artinya bisa melakukan rekayasa. Itu disebut sebagai keterampilan. Jadi dia bukan hanya tahu teori. Ya, tahu teori misalnya gimana, Pak? Misalnya gini, gimana caranya pakai variabel? Cara mendefinisikan variabel itu udah gini. Di Python itu misalnya seperti ini cara mendefinisikannya. Coba suruh dia ngoding. Bisa nggak dia ngoding membuat variabel? Nah, seperti itu ya. Jadi keterampilan. Jadi fokus dari praktikum itu keterampilan. Nah, kalau seandainya setelah kalian membawakan satu materi praktikum, lantas di situ kalian mengevaluasi aspek apa yang harus kalian evaluasi? Aspek keterampilannya. Seperti itu. Bahkan mungkin aspek pengetahuannya itu mungkin bisa dinomorduakan. Yang penting dia itu terampil dulu. Yang penting praktikan ini terampil dulu. Bisa nggak dia hands on? Ya, bisa nggak dia dia melakukan rekayasa atau mengembangkan dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi yang dinilai itu adalah aspek keterampilan. Nah, dia bisa, kalau dia bisa berarti dia lolos, kalau misalnya tidak bisa berarti dia gagal. Nah, simply itu seperti itu. Itu tujuan dari praktikum. Berbicara praktikum itu tentunya erat kaitannya dengan kalau misalnya kita ngomongin SKS perkuliahan, karena biasanya begini, seberapa berat atau seberapa banyak nanti bobot tugas, bobot materi yang bisa kita delivery ke mahasiswa itu tergantung dari seberapa besar SKS dari mata kuliah yang kita bawakan. Misalnya mata kuliah misalnya pemrograman mobile gitu. Pemrograman mobile itu total SKS-nya itu ada 3 SKS misalnya, 3 SKS. Nah, itu diskusikan dulu dengan dosen penanggung jawabnya. Bu, misalnya dari Pak, Bu, dari 3 SKS ini kira-kira berapa SKS untuk porsi untuk praktikum? Biasanya setiap dosen itu memiliki ketetapannya sendiri-sendiri. Biasanya dosen penanggung jawab itu yang paling tahu. Oh, mata kuliah saya ini lebih proporsi antara praktikum dan teorinya itu biasanya 50-50. Artinya tuntutan untuk capaian lulusannya itu menguasai keterampilan dan menguasai pemahaman konsep itu dia 50-50. Nah, biasanya kalau 50-50 seperti itu bobot praktikumnya dibagi 2. Jadi misalnya 3 SKS berarti setengah SKS untuk teori, setengah SKS untuk praktikum. Nah, ada beberapa mata kuliah yang kalau mata kuliah saya tuh biasanya
dia itu 2:1 gitu. Jadi 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktikum. Nah, berarti time slot untuk praktikumnya itu lebih sedikit. Berarti biasanya mata kuliah yang bobot praktikumnya lebih sedikit itu karena memang di mata kuliah tersebut tujuan untuk aspek keterampilan itu tidak sebanyak tujuan untuk aspek teori. Jadi biasanya porsi untuk praktikumnya lebih sedikit ya. Nah, sekarang begini, taruhlah misalnya kita udah tahu nih, tujuan untuk aspek praktikum kita itu misalnya 1 SKS ya. Satu SKS. 1 SKS itu sama dengan 50 menit tatap muka ya, pembelajaran di kelas, 50 menit tugas terstruktur dan 50 menit tugas mandiri. Ya, tatap muka ini ngapain biasanya Pak kalau praktikum? Tatap muka ini biasanya menjelaskan tentang ya konsepnya ya. Ya, konsepnya. Terus itu ada lagi tugas terstruktur. Nah, apa bedanya tugas terstruktur dan tugas mandiri? Misalnya seperti itu ya. Tugas struktur ini tugas yang meminta praktikan untuk mengikuti instruktur step by step. Jadi di tugas terstruktur ini memang kita menekankan langkah. Ya, jadi makanya penting sekali sebelum kita meminta praktikan kita untuk menyelesaikan sebuah kasus, ya, sebuah kasus yang nantinya menggunakan ilmu dari konsep yang kita pelajari pada praktikum hari ini, misalnya seperti itu ya. Kita harus menekankan dulu seperti apa langkah-langkahnya dengan jelas. Jadi sebelum kita turun, kita harus menjabarkan dulu langkah-langkah itu dengan jelas. Nah, lalu langkah demi langkah itu kita jelaskan step by step dan kita minta praktikan kita untuk mengikuti. Itu pada bagian dari tugas terstruktur. Nah, biasanya setelah tugas terstruktur ini ada lagi yang namanya responsi. Ya, jadi responsi itu setelah tugas terstruktur gitu ya. Jadi contoh misalnya kita ngajarin praktikan kita gimana caranya bikin kue. Nah, setelah kita jelasin, oh caranya bikin kue itu gini loh, bahan bakunya ini loh, begini cara prosesnya. Lalu kita praktekin. Nah, kita praktekin melalui tugas terstruktur. Gini loh, pertama masukin tepung dulu, masukin telur, dikocok, diaduk gitu kan, dicampur gula, dicampur dan seterusnya. Kita minta mereka mengikuti. Ya, kita minta mereka mengikuti. Nah, setelah kuenya jadi, nanti baru kita lihat tuh. Biasanya hasil yang didapatkan oleh mahasiswa itu bisa berbeda-beda walaupun dia mengikuti langkah yang kita lakukan. Hasilnya itu biasanya masih berbeda-beda. Nah, itu disebut sebagai tugas terstruktur. Selanjutnya, menutup tugas terstruktur ini biasanya kita melakukan yang namanya responsi. Biasanya kita melakukan yang namanya responsi. Nah, responsi ini meminta mereka tuh mengembangkan apa aspek yang sudah mereka buat. Ya, jadi mereka sudah buat, dikembangin gitu. Ya. Terus selanjutnya tugas mandiri. Tugas mandiri ini biasanya tugas rumah. Tugas rumah itu meminta misalnya mereka itu membuat sesuatu yang sesuai yang ingin mereka kembangkan dari ilmu yang mereka sudah pelajari hari ini. Ya, jadi misalnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih, kalau misalnya seandainya alokasinya itu cuma 1 SKS, maka proporsinya itu cuma 50-50 menit. Ya, alokasinya. Kalau misalnya dia 2 SKS, berarti 100 menit. Ya, tatap mukanya 100 menit, tugas terstruktur 100 menit, tugas mandiri 100 menit. Jadi dengan cara ini, di sini kita bisa melihat, kita bisa menakar. Kita mau ngasih tugas ke mahasiswa ini nantinya itu sekompleks apa, seberat apa, seperti itu. Kita sesuaikan dengan waktu alokasi SKS-nya. Jadi kalau misalnya 50 menit, kira-kira tugas apa ya yang bisa dikembangin dan selesai dalam waktu 50 menit. Misalnya seperti itu. Jadi begitu cara kita menakar tugas berdasarkan perspektif SKS dari praktikum itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti kalian bisa ngitung-ngitung sendiri gitu ya. Terus selanjutnya responsi. Nah, responsi ini biasanya aksi setelah kita memberikan tugas terstruktur. Jadi responsi ini sendiri adalah kegiatan pembelajaran terukur pada program pendidikan akademik perguruan tinggi yang dibimbing oleh dosen. Ya, jadi dengan tujuan meningkatkan pemahaman materi perkuliahan, diskusi atau kegiatan lainnya. Ya, seperti itu. Jadi biasanya di responsi ini biasanya kita setelah mereka mengikuti tugas terstruktur, mengikuti langkah demi langkah yang sudah kita ajarkan, kita bimbing, kita minta mereka untuk mengembangkan. Lalu pengembangan ini nanti akan kita nilai seperti itu. Jadi penilaian itu ada di responsi biasanya. Kita nilai, kita ukur mereka paham nggak, ya kan seperti itu. Jadi soalnya gini konsepnya, ketika kita ngajar praktikum ya, kita biasanya ngajar, kita menginstruksikan mengerjakan A, B, C, D gitu kita. Kita tidak bisa berasumsi bahwa ketika kita mengajar lantas
mahasiswa yang kita hadapi di depan kita yang praktikan itu lantas akan auto paham. Ya, nggak bisa. Kita harus konfirmasi. Ya, kita harus konfirmasi mereka ini pemahamannya itu seberapa dalam. Jadi contoh kita ngasih 100%-nya. Kita tidak bisa tuh berasumsi bahwa 100% mereka paham, pasti akan auto paham 100%. Nggak bisa. Biasanya pemahaman global di tingkat kelas itu biasanya di 80% itu udah bagus. Ya, di 80% itu bagus. Nah, terus kita lihat lagi 80% ini merata nggak? Ya kan? Biasanya sih nggak merata. Ya, biasanya nggak merata. Jadi biasanya ada yang pemahaman cuma 30%. Nah, itu harus kita konfirmasi. Nah, gimana caranya mengkonfirmasi? Nah, nanti akan kita bahas di beberapa slide ke depan. Jadi sekarang yang penting kita fokus ke responsi dulu. Nah, responsi ini adalah salah satu bentuk cara kita menilai tingkat pemahaman praktikan dari topik yang sudah kita ajarkan. Nah, seperti itu ya. Seberapa tinggi seberapa dalam tingkat pemahamannya, dan di dalam cakupan kelas itu seberapa banyak yang paham, berapa banyak yang belum paham. Nah, itu tujuan kita untuk mengidentifikasi itu, ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mau mata kuliah yang membawakan praktikum, itu biasanya tujuan eksplisitnya biasanya bisa kita lihat di RPS mata kuliah, ya. Biasanya misalnya di sini kalian bisa lihat contohnya di capaian lulusan, ya. Biasanya itu RPS itu pasti ada yang namanya CPL atau capaian lulusan. Nah, di sini ada capaian lulusan itu ada beberapa poin, ya. Keterampilan umum, pengetahuan, sikap. Nah, ini keterampilan khusus. Ya, keterampilan umum itu ya keterampilan sifatnya umum, ya. Tidak spesifik ke mata kuliah yang dibawakan. Tapi kalau keterampilan khusus itu keterampilan yang sifatnya spesifik dari mata kuliah yang dibawakan. Jadi kalian bisa fokus ke keterampilan khusus. Di keterampilan khusus itu biasanya targetnya apa? Jadi nanti ketika kalian membawakan praktikum, goals-nya itu, tujuannya itu adalah bagaimana caranya mahasiswa atau praktikan memiliki keterampilan yang ditargetkan di RPS. Tujuannya itu gitu. Jadi nanti penilaiannya pun supaya tidak kemana-mana, ukur berdasarkan tingkat ketercapaian yang tertulis di RPS, ya, seperti itu. Contoh misalnya kemampuan untuk keterampilan untuk ngoding, misalnya bikin aplikasi. Nah, ya udah, berarti nanti kalau di akhir sesi praktikum, di ujian akhirnya yang diuji adalah keterampilan mereka ngoding. Bisa nggak mereka ngoding? Kalau misalnya mereka bisa ngoding, kasih A. Kalau nggak bisa ngoding, ya kasih B, C, dan seterusnya. Tergantung dari levelnya, ya, seperti itu. Oke, di sini ada tulisan keterampilan khusus, di bawah sini CPMK, capaian mata kuliah, ya. Di sini ada memiliki keterampilan. Nah, memiliki keterampilan ini berarti otomatis inilah target dari strategi pembelajaran berbasis praktikumnya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara praktikum, umumnya itu biasanya ada 3 siklus dari proses praktikum itu sendiri, ya. Proses belajar, 3 siklus proses belajar, ya, seperti itu. Apa itu? Tiru, kembangkan, buat baru, ya. Jadi konsepnya gampang aja. Jadi pertama, ketika kita ngajarin konsep ke praktikan mahasiswa, kita ajarin dulu konsepnya. Setelah kita ajarin konsepnya, buat mereka meniru kita sebagai instruktur dalam membuat sesuatu. Ya, kita harus niru. Jadi kita nggak boleh tuh nyuruh, misalnya kalian bikin ini tanpa kita tirukan, nggak bisa. Jadi kita harus tirukan. Jadi mari sekarang kita sama-sama bikin kue, ya. Kalian mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, itu adalah buat mereka meniru, ya. Setelah mereka meniru, mereka sudah berhasil meniru, buat mereka mengembangkan produk yang telah mereka tiru. Jadi contoh mereka niru bikin kue nih, udah jadi kuenya. Buat mereka mengembangkan kue itu, bikin kue itu menjadi lebih enak lagi. Misalnya dikasih gula, dikasih topping misalnya supaya lebih enak. Itu adalah bentuk proses pengembangan, ya, pengembangan. Nah, ketika mereka sudah berhasil mengembangkan, kasih mereka tugas rumah, ya, untuk membuat kue baru yang sesuai dengan imajinasi mereka, ya, seperti itu. Dengan bermodalkan konsep teknis yang mereka sudah pelajari hari ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi proses tiru ini bisa masuk ke tugas terstruktur, dan proses kembangkan ini bisa masuk ke tahap responsi, dan proses buat baru ini bisa masuk ke tugas mandiri. Nah, jadi seperti itu cara
cara mengalokasikannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang teknik dasar micro teaching. Oke, jadi yang pertama, teknik dasar dalam micro teaching yang pertama kali harus kita pahami itu adalah keterampilan dasar dalam mengajar. Oke, keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar dalam mengajar ini melibatkan 4 poin di sini. Yang pertama itu kemampuan atau keterampilan dalam menjelaskan konsep dengan jelas. Nah, jadi seperti ini biasanya. Jadi, sebelum kita bisa mampu untuk mengajar, kita harus paham dulu konsep yang mau kita ajarin gitu ya. Jadi, kalau kita aja nggak paham konsep yang mau kita ajarin, gimana bisa kita mau mengajarkan konsep itu ke orang lain? Dalam hari ini adalah praktikan. Nah, seperti itu. Jadi, kemampuan kita dalam memahami konsep itu menentukan seberapa baik nantinya itu kita bisa mendelivery materi pembelajaran ke praktikan, ke mahasiswa. Misalnya seperti ini. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita kesulitan ya memahami sebuah konsep, suatu konsep, kita itu biasanya akan memiliki kecenderungan menjelaskan konsep itu ke praktikan itu dengan bahasa yang rumit. Ketika kita menjelaskan konsep dengan bahasa yang rumit, praktikan itu pasti akan sulit menerima konsep. Nah, jadi kalau misalnya kita masih belum bisa menjelaskan satu konsep dengan cara yang sederhana, itu artinya kita belum benar-benar memahami seperti apa definisi dari suatu konsep tersebut. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri gitu, seberapa baik sih atau seberapa cakap kita dalam menguasai konsep itu adalah dari seberapa baik atau seberapa sederhana kita bisa menjelaskan satu konsep yang rumit sekalipun. Jadi semakin kita mampu menjelaskan konsep yang rumit dengan cara yang sederhana, itu artinya semakin paham kita itu terhadap suatu konsep. Biasanya seperti itu. Nah, indikator yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengukur tingkat pemahaman kita terhadap konsep itu adalah apakah definisi yang kita pahami itu masih seperti buku atau tidak. Kalau masih seperti buku berarti kita belum benar-benar paham. Kita hanya hafal apa definisi dari konsep itu, tapi tidak benar-benar paham apa sebenarnya esensi dari konsep itu. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi keterampilan dasar dalam mengajar pertama kali itu ada keterampilan kita dalam menguasai konsep. Kalau misalnya kita sudah terampil dalam menguasai konsep, kita akan bisa mendelivery konsep tersebut ke praktikan dengan cara yang semudah mungkin. Sehingga kemungkinan praktikan bisa memahami konsep yang kita ajarkan itu akan semakin besar. Satu ya. Terus yang kedua apa? Keterampilan dalam memberikan contoh ya, keterampilan dalam memberikan contoh. Memberikan contoh ke mahasiswa ini ada seninya. Misalnya seninya itu seperti apa misalnya? Sepertinya misalnya gini, kalau misalnya kita ngasih contoh gitu, tapi contoh atau analogi yang kita kasih itu tidak dekat dengan kehidupan dari mahasiswa itu sendiri, tentunya mereka akan sulit menerima. Jadi di sini pentingnya kita memahami praktikan kita itu seperti apa. Praktikan kita itu generasi yang seperti apa, orang yang seperti apa itu penting. Ya, jadi kita harus ngasih contoh, kita harus ngasih analogi itu dekat dengan kehidupan mereka. Sehingga karena misalnya kita bisa ngasih contoh yang dekat dengan kehidupan mereka, kemungkinan mereka untuk paham, mengerti itu akan lebih besar. Selanjutnya itu adalah keterampilan dalam menggunakan bahasa tubuh yang efektif. Ya, jadi kalau kita ngajar, jangan diam, jangan dalam posisi siap gerak. Ya, kayak gitu. Nanti kelasnya jadi kaku. Nanti praktikannya ngelihatnya itu juga jadi kaku juga. Nanti kelasnya itu jadi nggak enjoying seperti itu ya. Jadi nggak boleh kaku. Kita ekspresif, ya ekspresif. Jadi jangan terpatah-patah, jangan kaku, ya, jangan jangan takut, jangan grogi. Itu seperti itu. Kalau grogi itu, waduh, udah rencana kita dalam membawakan praktikum itu pasti buyar. Jadi ketika kalian mau masuk kelas, ketika kalian mau menghadapi audiens, pertama kalian harus kalian lihat diri kalian sendiri dulu. Kalian harus bisa menghadapi ketakutan, kalian harus bisa menghadapi grogi, nervous di dalam diri kalian. Ini proses yang tidak langsung cepat ya, ibaratnya ini proses yang memang perlu dilatih. Jadi tidak ada orang yang baru pertama kali lantas dia langsung jago gitu, nggak ada. Jadi memang proses, jadi nikmati proses kalian, nikmati saat-saat nervous kalian, dan belajar dan pelan-pelan mulai belajar menguasai diri kalian ketika kalian ada dalam situasi seperti itu. Bahkan saya yang sudah hampir 10 tahun ngajar,
saya masih mengalami yang namanya perasaan nervous. Cuman apa bedanya saya yang sekarang dan saya yang 10 tahun yang lalu? Bedanya itu bukan saya yang sekarang itu saya tidak memiliki nervous sama sekali. Bukan, saya memiliki nervous. Cuman saya lebih bisa menguasai nervous saya seperti itu. Nah, seperti itu. Ini adalah proses ya, bagian dari proses. Selanjutnya apa? Menjaga kontak mata dan intonasi suara. Nah, sekarang kalau misalnya saya biasanya itu ngelihat mahasiswa presentasi, itu ada beberapa, ya cukup banyak tapi saya pikir ya, mahasiswa tuh yang ketika dia menjelaskan, dia nggak berani menatap audiensnya. Nah, ketika Anda gagal melakukan hal ini mungkin hal yang simple ya. Tapi ketika Anda gagal melakukan hal ini, Anda itu akan kehilangan engagement. Engagement dengan kelas Anda. Maka kelas Anda pun akan jadi sibuk dengan kegiatan sendiri. Mereka tidak akan memperhatikan Anda. Ya, Anda akan dibiarkan menjelaskan sendiri. Dan kelas akan berjalan menjadi tidak efektif. Ya, seperti itu. Jadi penting sekali Anda ketika Anda menjelaskan, Anda harus berani, Anda harus mengatasi ketakutan Anda dan berani menatap audiens Anda. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih keterampilan dasar dalam mengajar itu meliputi keterampilan dalam 4 hal tersebut ya. Jadi nanti kalian bisa mulai bikin catatan ya. Ini adalah beberapa hal-hal yang harus saya kuasai ketika saya nanti perform di depan kelas. Terus teknik dasar micro teaching berikutnya adalah teknik bertanya dan menjawab. Kenapa sih kita harus bertanya? Masalahnya seperti ini. Ketika Anda menjelaskan materi, ya, bahan praktikum, itu kita harus tahu materi yang kita terangkan ini diterima atau tidak oleh praktikan kita, oleh mahasiswa. Kalau diterima, berapa persen mereka menerima? Seberapa dalam materi tersebut mereka terima. Kita harus tahu. Kita sebagai instruktur, asisten praktikum harus tahu hal itu. Harus bisa mengerti. Supaya kita bisa mengukur, wah cara saya ngajar ini efektif gak ya? Kalau misalnya nggak efektif, apa yang salah? Nanti kalian bisa perbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti itu. Itulah yang disebut sebagai growth. Ya, Anda bertumbuh. Pengalaman Anda nambah gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa materi kita itu sudah diterima dengan baik atau belum oleh praktikan? Tekniknya simpel, dengan cara bertanya. Ya, kita tanyakan, kita menjelaskan konsep, kita tanyakan konsep itu ke mereka. Paham nggak mereka konsep itu? Ya, seperti itu. Nah, teknik bertanya ini yang akan saya kenalkan pada Anda pada sesi kali ini itu ada 2. Ya, kita mulai dari teknik bertanya, pertanyaan terbuka. Ya, jadi ketika Anda bertanya, misalnya Anda pengen ada dua hal yang bisa jadi dua target yang bisa Anda targetkan ketika Anda bertanya. Pertama, untuk menguji seberapa besar tingkat pemahaman praktikan. Yang kedua, untuk memicu mereka bisa berpikir lebih kritis. Ya, jadi ada dua tujuan ini yang bisa Anda target ketika Anda bertanya. Nah, teknik pertama yang bisa Anda gunakan adalah teknik menggunakan pertanyaan terbuka. Bertanya menggunakan pertanyaan terbuka. Ya, seperti apa sih bertanya menggunakan pertanyaan terbuka? Bertanya menggunakan pertanyaan terbuka ini ada karakteristiknya. Ya, karakteristik itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, pertanyaan terbuka itu biasanya tidak memiliki jawaban ya atau tidak. Jadi tidak ada jawaban yang benar-benar benar, tidak ada jawaban yang benar-benar salah. Ya, itulah karakteristik dari pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka itu jawabannya bukan ya atau tidak, bukan tentang benar atau salah, bukan tentang tahu atau tidak. Ya, itu salah satu karakteristik dari pertanyaan terbuka. Yang kedua apa? Pertanyaan terbuka ini mendorong pemikiran kritis dan analitis. Jadi pertanyaan terbuka ini biasanya akan memicu praktikan untuk berpikir, untuk mencari data, untuk merenung. Biasanya seperti itu ya. Contoh misalnya, pertanyaannya gini, kamu tadi udah mandi apa belum? Nah, itu bukan contoh pertanyaan terbuka, karena jawabannya simpel. Ya atau tidak, sudah atau belum, ya. Pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti itu hanya tidak memicu analitis. Ya, kalau tanya, kamu udah mandi belum? Ya, saya nggak perlu mikir, saya cuma perlu ingat, tadi saya udah mandi apa belum? Kalau misalnya saya sudah mandi, ya saya tinggal bilang bahwa, oh ya, saya sudah mandi, gitu ya. Nah, bedakan dengan pertanyaan yang seperti ini misalnya. Kenapa kamu perlu mandi pagi tadi? Nah, pertanyaan ini jawabannya tentu saja bukan ya atau tidak, bukan saja sudah atau belum, tapi
Kenapa saya perlu mandi? Kenapa saya harus mandi? Kayak gitu kan. Itu pertanyaan ini akan memicu analitis, berpikir kritis ya, analitis dan berpikir kritis. Terus karakteristik ketiga dari pertanyaan terbuka ini adalah memungkinkan berbagai jawaban dan sifatnya perspektif. Jadi makanya setiap mahasiswa itu bisa punya alasannya sendiri-sendiri. Kenapa saya harus mandi pagi-pagi? Kenapa saya harus mandi sebelum ke kampus? Ya. Jadi dan di antara jawaban itu tidak ada yang paling benar atau tidak ada yang paling salah. Intinya seperti itu ya. Itu pertanyaan terbuka. Dan karakteristik yang terakhir adalah mendorong adanya diskusi. Dengan meramu pertanyaan terbuka yang benar, itu bisa memungkinkan adanya diskusi. Misalnya, kenapa kamu harus mandi tadi pagi? Karena saya merasa, Pak, saya merasa kalau saya tidak mandi, badan saya itu kotor, gitu. Dari mana kamu tahu badan kamu kotor? Apa metrik atau apa indikator yang kamu gunakan untuk mengetahui badan kamu kotor atau tidak? Nah, seperti itu. Nanti itu akan memicu diskusi ke depan ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menilai seberapa baik mahasiswa itu memahami materi yang kita bisa menggunakan teknik pertanyaan. Nah, salah satu teknik pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah pertanyaan terbuka. Dan karakteristiknya adalah seperti yang baru saja saya jelaskan, ya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalnya saya kasih contoh. Yang pertama, misalnya ini kita belajar arsitektur sistem ya. Bagaimana Anda merancang arsitektur sistem untuk aplikasi e-commerce? Konteksnya adalah aplikasi e-commerce yang menangani ribuan transaksi per detik. Tentunya arsitektur yang bisa kita bangun, modelnya itu bisa macam-macam. Dan di antara model itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya setiap model tentu saja tidak ada model yang paling bagus dan tidak ada model yang paling buruk. Nah, seperti itu ya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, apa saja pertimbangan keamanan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan aplikasi perbankan online? Nah, ini jawabannya bisa macam-macam ini ya. Dan tentu saja tidak ada jawaban yang paling lengkap dan tidak ada jawaban yang paling kurang. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa sebagai instruktur bisa mengetahui, beberapa siswa itu pemahamannya sudah cukup bagus, beberapa siswa barangkali mereka masih belum benar-benar paham. Nah, seperti itu. Ya. Dari sini kalian bisa menilai. Terus contoh yang ketiga, bagaimana cara Anda mengimplementasikan algoritma machine learning yang optimal? Nah, cara untuk mengoptimalkan algoritma machine learning itu macam-macam. Jadi of course, lagi-lagi di sini itu tidak ada jawaban yang paling benar dan tidak ada jawaban yang paling salah. Dan ketika mereka menjawab pertanyaan ini bisa akan memicu analisis dan memicu diskusi lebih lanjut, ya. Oke, jadi itu ya teknik yang pertama, bertanya dengan pertanyaan terbuka. Teknik yang kedua, teknik Socratic questioning, ya. Jadi teknik Socratic questioning ini yang saya maksud sebagai teknik terlarang, ya. Jadi sebenarnya teknik terlarang itu kata kiasan lah ya. Jadi teknik Socratic questioning. Jadi Socratic questioning ini asal kalian tahu teknik questioning yang dipakai oleh Socrates. Asal kalian tahu Socrates itu adalah salah satu filsuf ternama di Yunani. Ya, sekarang itu kalau kalian baca buku yang judulnya itu Filosofi Teras, nah itu banyak dimuat quote-quote pikiran-pikiran dari Socrates, ya. Kalau kalian belajar filosofi itu di Sospol, sosial politik ya. Kalau di Tadulako kita ada Fakultas Sosial Politik, nah di situ ada mata kuliah filosofi. Saya lupa sih mata kuliahnya filosofi atau bukan. Nah, intinya seperti itulah. Nah, Socratic questioning ini adalah teknik pendekatan yang digunakan oleh Socrates mengajarkan konsep ke siswanya. Dan teknik ini juga dia gunakan di dirinya sendiri untuk mengembangkan wawasannya sendiri. Untuk mengembangkan critical thinking dia sendiri. Jadi makanya kalau kalian membaca biografinya Socrates, dia itu orang yang kritis sekali gitu. Orang yang kritis sekali ketika menghadapi satu fenomena, dia itu kritis sekali memikirkan fenomena tersebut. Nah, salah satu rahasianya itu adalah Socratic questioning. Saya pikir teknik Socratic questioning ini bisa kita terapkan, kita aplikasikan ke praktikan kita, ya, supaya menggali lebih jauh pikiran kritis mereka, ya, seperti itu. Nah, secara umum konsep dari Socratic questioning ini mirip sebenarnya dengan konsep yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu bertanya pertanyaan terbuka, open question. Nah, cuma apa bedanya antara Socratic questioning dan open question? Jadi di teknik Socratic questioning ini dia tuh lebih spesifik. Jadi Socratic questioning ini dia lebih spesifik.
Oke, jadi seperti apa Socratic questioning lebih jauh? Jadi mari kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis dari Socratic questioning. Dan intinya kalau misalnya kalian bisa menguasai atau bisa menerapkan teknik keenam jenis Socratic questioning ini ke praktikan, itu benar-benar akan bisa meningkatkan lebih jauh bagaimana cara mereka berpikir lebih kritis tentang konsep yang kalian ajarkan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita mulai masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis Socratic questioning. Yang pertama adalah pertanyaan klarifikasi. Nah, ketika setelah selesai kalian menjelaskan konsep ya, apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma itu adalah bla 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 bla. Algoritma itu adalah seperti ini konsepnya. Nah, kalian perlu melakukan klarifikasi. Kita klarifikasi ke mahasiswa. Mahasiswa itu yang mereka pahami tentang algoritma itu sudah benar atau masih keliru. Jadi konteksnya di sini saya katakan sudah benar atau masih keliru itu bukan sesuai dengan definisi buku atau tidak. Bukan. Ya, jadi sesuai dengan esensi dari konsep itu sendiri, bukan sesuai dengan definisinya di buku. Jadi bisa saja klarifikasi dari mahasiswa itu tidak sesuai dengan bahasa buku, tapi secara esensi konteksnya itu benar. Ya, secara esensi konteksnya benar. Jadi kita bisa menguji ini dengan pertanyaan klarifikasi. Ya, jadi pertanyaan klarifikasi ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman, ya, memperjelas pemahaman praktikan tentang suatu konsep atau informasi. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Apa yang Anda maksud dengan bla bla bla? Bisakah Anda memberi contoh? Seperti apa misalnya? Apa yang dimaksud dengan array? Bagaimana penerapan array? Bagaimana definisi array? Ya, seperti itu. Ya, itu pertanyaan klarifikasi. Selanjutnya, yang kedua, pertanyaan asumsi. Pertanyaan asumsi ini biasanya bertujuan untuk mengungkap asumsi yang mendasari pemikiran praktikan. Misalnya begini, kita ambil kasus contoh yang mungkin sederhana aja ya. Bumi itu, menurut Anda, ya, jadi di pertanyaan klarifikasi, menurut Anda itu bumi itu bulat atau datar? Misalnya seperti itu ya. Menurut Anda bumi itu bulat atau datar? Misalnya, menurut saya itu bumi itu datar, Pak. Menurut saya bumi itu nggak bulat. Nah, seperti itu ya. Mungkin secara konsep, itu mungkin bisa saja berbeda dengan konsep yang Anda anut. Menurut saya, menurut saya bumi itu bulat. Anda salah. Nah, nggak boleh langsung kayak gitu. Ya, dalam proses kita mengelola kelas, kita nggak boleh langsung menjat suatu jawaban. Jawaban Anda salah. Itu namanya menjat. Jadi, sebagai instruktur, seninya adalah bagaimana caranya ketika jawaban itu salah, praktikkan menyadari dengan sendirinya bahwa jawaban itu salah, tanpa Anda harus menjat. Itu seninya mengajar, ya, itu seninya. Jadi, sekarang begini, kita tanya lanjutannya. Asumsi, kita pindah ke pertanyaan asumsi. Oke, menurut Anda bumi itu datar gitu kan? Kira-kira apa yang mendasari? Kenapa Anda berpikir bumi itu datar? Nah, dari situlah kita lihat, ternyata saya soalnya Pak sering nonton di YouTube, banyak youtuber favorit saya bilang bumi itu datar. Nah, di sini Anda sudah tahu bahwa jawabannya yang keliru itu, ya mungkin at least kita bisa bilang bahwa bumi itu tidak bumi itu secara sains bumi itu bulat gitu ya. Cuman si praktikan mengatakan bahwa bumi itu datar. Kita nggak boleh langsung menjudge. Jadi kita tanya, kenapa sih dia bisa salah berpikir? Ya seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya kita lanjutkan ke pertanyaan asumsi. Soalnya saya kemarin tuh lihat banyak dengar dari medsos bahwa bumi itu datar, Pak. Jadi saya meyakini bumi itu datar. Nah, dari sini kita udah tahu nih. Ternyata dasar pemikiran yang membuat dia memahami satu konsep, dasar pemikiran itu ternyata salah gitu. Nah, jadi yang sebenarnya harus kalian perbaiki adalah pemahamannya, bukan pengertiannya terhadap konsep. Kalau yang kalian perbaiki pemikirannya terhadap konsep, kamu langsung bilang bahwa bumi itu bulat, bumi itu bukan datar. Anda katakan begitu. Kalau kamu bilang bumi itu datar, itu salah. Nah, Anda hanya akan menciptakan generasi-generasi yang pandai menghafal, bukan pandai berpikir atau bukan pandai dalam menggunakan pemikirannya. Seperti itu ya. Ia hanya akan pandai menghafal. Jadi perlu kita tinjau lebih jauh tentang asumsinya. Yang kita perbaikin itu nanti asumsinya. Seperti itu ya. Dengan yang kita berhasil memperbaiki asumsinya, maka si praktikan ini akan
berpikir, bisa memperbaiki cara berpikirnya, bisa memperbaiki caranya memahami suatu konsep ya dengan benar. Seperti itu ya. Jadi itu yang kedua asumsi. Yang ketiga, pertanyaan bukti. Pertanyaan bukti bertujuan untuk meminta praktikan memberikan bukti alasan yang mendukung argumen mereka. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi ketika mereka berasumsi bahwa menurut saya sih asumsinya begini, Pak. Coba aja Bapak lihat begini tentang bumi itu datar gitu. Nah, lanjutkan ke bukti. Berikan ke saya kira-kira apa bukti empiris atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan tentang asumsi Anda. Ya, misalnya seperti itu. Tentu saja kalau misalnya, wah Pak, buktinya sih saya cuma lihat dari YouTube misal, atau saya cuma lihat dari IG misalnya gitu. Orang-orang yang membahas tentang ini. Nah, tentu saja itu bukan bukti yang bisa kita jadikan sebagai landasan dasar untuk di ranah ilmiah. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa. Kita harus cari bukti yang ilmiah. Nah, seperti itu. Pertanyaan bukti. Itulah kenapa pertanyaan bukti itu penting. Jadi pertanyaan dalam teknik Socratic questioning ini akan semakin mengerucut, mendalam yang membuat si praktikan ini nantinya itu akan bisa berpikir deep thinking, ya, deep thinking tentang satu konsep sederhana, ya, sehingga ketika mereka bisa melampaui Socratic questioning ini, mereka itu akan mencapai suatu pemahaman yang lebih menyeluruh tentang satu konsep. Orang-orang yang keempat, apa itu? Pertanyaan sudut pandang. Nah, ini bertujuan untuk mendorong praktikan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Ini sebenarnya agak sulit kalau kita berbicara di konteks mahasiswa. Ya, agak sulit. Kenapa? Karena biasanya umumnya mahasiswa itu kebanyakan mahasiswa itu belum bisa berpikir dari sudut pandang orang lain. Tapi ini bisa kita akali. Misalnya begini, kita tanya misalnya satu orang mahasiswa, bumi itu orang-orang yang apa menurut Anda? Misalnya dia bilang ada satu mahasiswa, buat saya menurut saya datar, Pak. Kalian bisa lanjutkan lagi pertanyaannya. Siapa di kelas ini yang berpikir bahwa bumi itu bulat? Nah, ini tentu saja konsep yang berbeda dari pemahaman si mahasiswa pertama gitu ya. Yang pertama dia bilang datar, dia bilang bulat. Nah, buat mereka masing-masing mengajukan asumsinya, menjelaskan asumsinya, dan menjelaskan bukti-buktinya sendiri-sendiri. Nah, dengan begini, nanti seluruh mahasiswa yang ada dalam lingkungan kelas itu kan bisa berpikir, oh, menurut saya apa ya? Bumi itu bulat atau datar ya? Menurut si ini bulat, bumi itu bulat karena begini. Kalau begini, nah, secara tidak langsung nanti mahasiswa yang lain itu akan bisa berpikir multiple sudut pandang. Jadi dari sudut pandang berbeda. Karena begini, suatu konsep itu baru kita bisa validasi kebenarannya, suatu konsep ya, ketika konsep tersebut berhasil melewati uji sudut pandang yang berbeda. Ya, itu yang perlu kalian ingat di sini ya. Jadi mengapa pertanyaan berbasis sudut pandang itu penting. Jadi ketika misalnya kita ada masalah, solusi dari masalah ini harusnya begini. Itu kan menurut sudut pandang Anda. Anda harus bisa legowo, Anda harus bisa open minded. Kira-kira kalau orang lain menghadapi masalah yang saya hadapi, bagaimana caranya dia berpikir? Nah, itu bentuk pertimbangan, bentuk keterbukaan kita menghadapi pemikiran dari orang lain. Ketika, oh ternyata dia sama nih, walaupun dia punya perspektif seperti ini, tapi solusinya mirip-mirip lah dengan saya. Nah, konsep itu ketika dia sudah berhasil dibuktikan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, maka konsep itu bisa dikatakan valid kebenarannya, ya, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya apa? Pertanyaan implikasi dan konsekuensi. Ya, misalnya bertujuan untuk membantu praktikan memahami implikasi dan konsekuensi dari pemikirannya. Ya, seperti itu ya. Jadi, misalnya begini, ketika salah seorang berpikir bahwa bumi itu bulat. Nah, kalau seandainya bumi itu bulat, lantas kenapa bumi itu datar. Kalau misalnya bumi itu datar, lantas kenapa kok ada situasi transisi antara siang dan malam? Nah, ada sistem. Kalau misalnya bumi itu datar, berarti tidak ada dong namanya transisi. Ya, seperti itu. Tapi kenapa kok ada transisi? Nah, ini adalah salah satu bentuk implikasi. Ya, bentuk implikasi dari suatu argumen. Lagi-lagi ini memperdalam pemahaman konsep dari satu mahasiswa. Dari konsep sederhana apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar. Nah, ini diskusinya akan jadi makin panjang, makin dalam gitu ya. Yang menyebabkan yang implikasinya itu pemahaman mahasiswa itu akan menjadi makin deep, ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan tentang pertanyaan. Ini pertanyaan tentang pertanyaan ya, bertujuan untuk mendorong praktikan merefleksikan proses berpikir mereka. Contohnya misalnya, mengapa pertanyaan ini penting? Jadi ini biasanya sama seperti yang biasanya selalu saya
selalu saya tanyakan ketika saya mau memulai sebuah kelas. Saya biasanya selalu bertanya ke mahasiswa saya tentang orang-orang yang kenapa mata kuliah ini penting. Kenapa kalian harus mengambil mata kuliah yang kalian ambil sekarang? Biasanya ini adalah bentuk pertanyaan dari pertanyaan. Kenapa pertanyaan ini penting? Ya, kenapa penting kita harus tahu bumi itu datar atau bumi itu bulat? Bumi itu datar atau bumi itu bulat? Kenapa pertanyaan itu menjadi penting? Nah, ini akan memicu refleksi. Ini akan memicu praktikan itu menggali lagi pemikirannya, menggali lagi fakta-faktanya dan menggali lagi konsepnya. Nah, ini akan membuat orang-orang itu akan menjadi lebih baik di benak praktikan, ya seperti itu. Nah, selanjutnya itu tentang dalam konteks praktikum, ya, teknik Socratic questioning ini nantinya bisa membantu praktikum dalam memahami konsep-konsep teknis yang kompleks, ya. Jadi konsep yang kompleks itu biasanya kalau misalnya kita langsung jelaskan saja definisinya, apa itu quantum computing. Nah, itu kadang-kadang walaupun definisinya benar, itu tidak bisa diterima oleh semua orang atau tidak bisa dicerna oleh semua orang. Nah, makanya penting sekali kita turunkan konsep yang tadinya rumit itu ke konsep yang paling sederhana dulu. Lalu nanti itu kita gali. Sebenarnya misalnya kita bisa turunkan pertanyaan, Anda tahu nggak sih cara kerja komputer zaman sekarang itu seperti apa? Nah, kita mulai dari situ. Nanti dari situ naik terus sampai ke konsep quantum computing. Jadi kita giring pemahamannya ya. Jadi biasanya untuk menggiring itu kita bisa menggunakan pendekatan Socratic questioning. Yang kedua, mendorong praktikan untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dengan mengajarkan mereka pendekatan Socratic questioning ini, mereka itu nanti punya framework untuk bisa memahami dengan baik bagaimana cara memahami dengan baik suatu konsep. Jadi Socratic questioning ini kita sebut saja kita anggap saja itu sebagai suatu framework, ya. Framework yang nantinya bisa kalian gunakan untuk bisa mengkritisi suatu konsep, ya, berdasarkan sesuatu yang saya dapat dari membaca bukunya Socrates. Itu cara Socrates bisa menjadi sejenius itu adalah dia menggunakan framework questioning ini untuk menanyakan validitas konsep itu ke dirinya sendiri, ya. Dia menggunakan chaining dari framework Socratic questioning gitu, ya. Selanjutnya membantu praktikan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, ya ini yang tadi saya jelasin ya. Terus yang terakhir adalah mendorong refleksi diri dan pembelajaran dari pengalaman. Oke, jadi sekarang kita udah paham tuh konsepnya seperti itu. Sekarang saya mau kasih Anda case studi kasus. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya masalah di sini. Masalahnya itu praktikan mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja suatu algoritma. Bagaimana membantu praktikan untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang algoritma tersebut. Jadi mereka susah nih, kita jelasin, tapi mereka nggak paham-paham. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk bisa memahami algoritma tersebut? Kita bisa menggunakan teknik pendekatan Socratic questioning. Cara yang pertama adalah, kita mulai dari pertanyaan yang sifatnya klarifikasi. Ya, bagaimana? Apa yang sudah Anda pahami tentang algoritma ini? Jadi, dari situ itu secara tidak langsung kita tuh mengurut, dia ini pahamnya sampai di level mana terhadap konsep yang tadinya kita ajarkan. Jadi apa yang Anda pahami? Kita klarifikasi dulu, tingkat pemahamannya sampai di mana. Nah, terus yang kedua, kita lakukan pertanyaan asumsi. Apa asumsi yang Anda buat tentang cara kerja algoritma ini? Jadi menurut Anda, cara kerja algoritma itu seperti apa? Di sini lagi-lagi tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. It's simply apapun yang dia katakan saat itu adalah cara dia memahami atau mensintesis topik atau konsep yang Anda jelaskan sebagai instruktur. Kalau memang keliru, jangan dijat, ya, intinya seperti itu. Oke, yang ketiga, kita lanjut ke pertanyaan bukti. Bisakah Anda memberikan contoh bagaimana algoritma bekerja dalam situasi tertentu? Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan sudut pandang dan ditutup dengan pertanyaan implikasi dan konsekuensi, ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini bisa kita urut ke bawah, secara tidak langsung nanti itu akan mendorong pemahaman konsep yang benar dari mahasiswa, ya, seperti itu. Oke, tadi baru saja kita sudah belajar seperti apa teknik bertanya yang jelas. Teknik bertanya ini biasanya
kita gunakan untuk memverifikasi seberapa baik siswa itu dalam memahami konsep yang kita jelaskan. Terus yang kedua, teknik bertanya ini juga biasanya kita gunakan untuk memicu pemikiran, memicu mahasiswa untuk bisa berpikir lebih kritis tentang konsep yang kita ajarkan. Terus yang kedua, teknik memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, dalam proses belajar tadi itu seperti kita lihat, Anda kan pasti bertanya ke mahasiswa, bertanya ke praktikan. Ya, ketika praktikan itu menjawab, maka Anda harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, jadi belajar itu adalah proses ketika Anda memberikan aksi, praktikan memberikan respon, lalu Anda menilai respon tersebut, ya. Respon tersebut kira-kira benar atau salah, misalnya seperti itu. Jadi kita misalnya umpan balik gitu, misalnya, jadi ini salah nih, misalnya apa definisi algoritma, misalnya kayak gini. Oh, misalnya definisinya begini. Menurut saya, misalnya definisi algoritma seperti ini benar, tapi kurang, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk umpan balik. Tapi apakah itu konstruktif? Tentu saja belum, ya. Sesuatu umpan balik dikatakan konstruktif adalah ketika kamu bisa menjelaskan, instruktur bisa menjelaskan lebih jauh. Kalau ini salah, kenapa salah? Kalau ini benar, kenapa benar? Nah, misalnya seperti itu, ya. Itu adalah contoh umpan balik yang konstruktif. Nah, umpan balik yang konstruktif ini biasanya punya beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu adalah dia selalu berfokus pada perilaku, bukan kepribadian. Jadi contohnya misalnya ketika ada mahasiswa Anda tanyai, lalu dia memberi jawaban yang salah, Anda jangan bilang bahwa oh Anda ini bodoh gitu. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda ini bodoh, maka Anda menjudge atau menilai kepribadiannya. Ya, memberi umpan balik terkait kepribadiannya. Yang Anda harus fokuskan bukan ke kepribadiannya, tapi ke perilakunya. Oh, ya, apa definisi dari konsep ini? Oh, definisinya seperti ini. Kenapa Anda berpikir bahwa konsep ini definisinya seperti ini? Nah, seperti itu, ya. Jadi Anda fokus ke perilakunya. Ya, Anda berpikir, oh, berarti kalau misalnya seperti itu, apa pemahaman Anda pada aspek ini itu yang keliru. Nah, seperti itu, ya. Jadi Anda tidak langsung bilang dia bodoh gitu. Nah, itu bedanya, fokus ke perilaku dan fokus ke kepribadian. Contoh selanjutnya adalah bersifat spesifik dan terukur, ya. Itu apa saya belum hapus ya ininya, ya. Jadi itu fokus ke di sini harusnya bersifat spesifik dan terukur. Ya, jadi umpan balik atau feedback itu harus spesifik dan harus terukur. Contohnya misalnya gini, kalian melakukan responsi praktikum. Setelah mahasiswa ini mempresentasikan, ini proyek saya, menjelaskan proyeknya dengan cara, lantas kalian memberikan nilai sebagai umpan balik dari proyek tersebut. Apa definisi 60? Apa definisi? Of course, itu adalah sebuah umpan balik, ya, seperti itu. Tapi apakah itu konstruktif? Tentu saja tidak. Ya, apakah itu terukur, spesifik? Tentu saja tidak, ya. Kapan dia dikatakan spesifik dan terukur? Ketika Anda bisa menjelaskan, kalau misalnya, oh, nilai Anda 60 nih. Kenapa 60? Oh, 60 karena Anda ketika mengerjakan responsi, level dari pekerjaan Anda cuma sampai pada level ini. Anda belum sampai pada level ini. Makanya Anda dapat 60. Pada sisi ini, pekerjaan ini masih kurang matang. Gitu, seperti itu. Nah, itu dikatakan umpan balik yang konstruktif dan terukur. Umpan balik yang konstruktif dan terukur itu bisa memicu perkembangan pemahaman konsep dari mahasiswa. Karena begini misalnya, jadi mahasiswa tahu dia itu bukan hanya salah atau benar. Kalau misalnya dia hanya tahu, saya salah, oh saya benar, oh saya salah, oh saya benar. Seperti itu, maka dia tidak akan punya umpan balik untuk dirinya sendiri. Oh, kalau misalnya saya salah, apa yang harus saya perbaiki? Ya, seperti itu. Kalau misalnya saya sudah benar, bagaimana cara saya untuk meningkatkan pemahaman saya? Misalnya saya meningkatkan lagi, misalnya seperti itu, ya. Jadi itu pentingnya umpan balik yang konstruktif. Jadi ciri yang kedua itu bersifat spesifik dan terukur. Yang ketiga, seimbang antara pujian dan kritik. Sebagai instruktur, kalian harus bisa memberikan pujian dan juga kritik. Jadi, kenapa pujian dan kritik ini penting? Karena orang yang namanya belajar itu sangat rawan sekali punya masalah tidak percaya diri, ya. Contoh misalnya, dia udah mengerjakan sesuatu, salah. Lalu Anda memberikan umpan balik, wah,
Anda tidak berbakat di bidang ini. Wah, itu langsung tuh kena mental dia tuh. Langsung kena mental, langsung dia akan mensugesti dirinya sendiri bahwa wah, saya sepertinya nggak cocok di prodi ini. Kalau saya nggak cocok di prodi ini, saya pindah prodi aja kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi itu yang harus dihindari. Jadi apresiasi, wah Anda ternyata sudah fokus ke progres. Jadi bukan ke perfection, tapi fokus ke progresnya. Wah, Anda hebat. Anda sudah mampu menguasai sampai di level ini. Nah, Anda mungkin bisa meningkatkan pemahaman Anda supaya bisa lebih hebat lagi untuk bisa sampai di level ini. Seperti itu. Jadi intinya kita perlu membangun, selain mengajarkan sesuatu, kita perlu membangun rasa percaya diri di dalam diri praktikan bahwa mereka itu bisa. Bahwa konsep ini sulit bukan karena mereka itu tidak berbakat, ya. Karena memang semua orang harus menjalani proses belajar. Semua orang harus menjalani proses sulitnya. Seperti itu. Anda harus membuat praktikan Anda memahami hal tersebut. Jadi, kasih mereka pujian. Lalu setelah dipuji, kasih mereka sedikit kritikan yang membangun mereka supaya mereka bisa hadir dengan performa lebih baik lagi, dengan pemahaman yang lebih baik lagi. Selanjutnya apa? Berikan umpan balik tepat waktu. Ya, ini penting karena umpan balik itu kalau misalnya feedback itu kalau tidak tepat waktu biasanya esensinya jadi berubah ya. Seperti jadi ketika mereka misalnya ketika Anda memberikan tugas praktikan itu menyetorkan tugasnya ke Anda, langsung kasih mereka umpan balik. Jangan ditunggu sampai akhir semester ya. Itu udah terlambat sekali dan itu udah jadi nggak penting buat mereka ya. Seperti itu. Selanjutnya libatkan praktikan dalam diskusi ya. Kesempatan praktikan ini begini. Konsepnya itu kita bisa tahu seberapa paham seseorang terhadap suatu konsep itu ketika seseorang tersebut bisa menjelaskan konsep tersebut dengan bahasanya sendiri. Jadi upayakan untuk selalu melibatkan praktikan dalam sesi diskusi. Setidaknya pada sesi diskusi itu nanti itu kalian bisa ngobrol ya, bisa saling memberikan feedback terkait konsep yang dipelajari seperti itu ya. Selanjutnya memberi pengakuan dan penghargaan. Hargai upaya pencapaian praktikan sekecil apapun itu. Jadi jangan fokus ke perfection, lagi-lagi saya ingatkan jangan fokus perfection, fokus ke progress. Jadi yang perlu kita inikan itu adalah menghargai progress yang sudah mereka capai. Karena di dunia ini nggak ada manusia yang bodoh. Hanya memang progress setiap orang itu berbeda-beda. Hanya karena dia lebih lambat daripada orang lain bukan berarti dia bodoh. Intinya seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami bersama dulu, kita tanamkan di pikiran kita sebagai seorang instruktur ya, seperti itu. Berikan tantangan yang sesuai. Nah, kalau misalnya kalian ngasih tugas, jangan tugasnya itu diajarinnya konsep kali-kalian tambah-tambahan, tugasnya itu kalkulus. Nah, itu nggak nyambung gitu ya. Jadi itu kesulitan ya. Jadi untuk memberikan tugas yang sesuai, pertimbangkan SKS praktikumnya ya. Kalau misalnya SKS praktikumnya itu memang waktunya lama, kalian bisa ngasih tugas yang kompleks. Kompleks itu bukan susah ya, intinya konsepnya seperti itu. Ya, intinya tugas yang diberikan itu harus sesuai. Kenapa? Karena begini, lagi-lagi ini balik ke rasa percaya diri. Percaya diperhatikan. Ketika mereka, waduh ini tugas susah banget sih buat saya nggak mampu ngerjain tugas kayak gini. Itu percaya dirinya akan langsung drop. Ketika percaya diri langsung drop, dia akan langsung kehilangan kemampuan untuk belajar. Ya percayalah, ketika seseorang itu sudah mulai pesimis, dia itu akan kehilangan hampir 50% dari kemampuannya. Seperti itu. Terus dorong praktikum untuk mengambil resiko. Nah ini yang penting juga nih. Saya biasanya kalau di mata kuliah saya itu biasanya begini. Kita tidak sebagai instruktur tidak boleh selalu menilai hasil. Menilai hasil itu nanti biarlah saat mereka nanti itu sudah ada di dunia kerja. Ya karena di dunia kerja itu mereka hampir nggak terlalu peduli dengan prosesmu. Mereka hanya peduli dengan apa hasil yang berhasil kamu buat ya. Tapi sekarang kita itu di kampus. Itu proses itu lagi belajar. Nah lagi belajar. Di dalam proses belajar, proses itu adalah hal yang penting. Jadi pastikan pertama itu yang harus kita pastikan, praktikan itu harus berani dulu ngambil resiko ya. Dia harus berani berpikir out of the box. Perkara nanti konsep atau resiko yang diambil itu nanti bisa dihadapi, bisa diatasi atau tidak, itu perkara belakangan. Yang penting kita harus buat mereka berani dulu mengambil resiko. Karena nantinya ketika mereka itu sudah punya keberanian mengambil resiko, mereka ini nanti akan belajar. Sampai akhirnya di satu titik mereka itu nanti akan bisa menghitung
berapa persen resiko yang nantinya bisa saya kompensasi. Nah, ketika mereka sudah sampai tahap ini, mereka sudah siap terjun ke dunia kerja. Ya, seperti itu. Karena di dunia kerja itu dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil resiko, lalu bisa menguasai, bisa mempertanggungjawabkan resiko yang mereka ambil. Nah, seperti itu. Nah, belajarnya dari sini dulu. Dari mungkin ada yang bilang, wah, saya mau bikin kayak kemarin tuh di mata kuliah API. Saya minta kalian jangan terlalu takut bermimpi untuk bikin software yang sebagus mungkin. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya nanti kita nggak bisa implementasikan software apa? Itu urusan kedua. Yang penting kalian berani bermimpi dulu. Intinya seperti itu ya, berani bermimpi, berani mengambil resiko, itu sudah ada nilainya. Nanti misalnya kalian nggak bisa implementasikan, it's okay. Kita ini di kampus, kita ini di sini belajar. Anda bukan seorang profesional, Anda adalah seorang mahasiswa. Nilainya sudah ada, misalnya seperti itu ya. Oke, berikan dukungan dan dorongan. Nah, jadi misalnya kayak mereka lagi ngerjain tugas nih, susah. Ketika misalnya kalian dapat nih di YouTube ada tutorial, ada ini, kasih ke mereka. Dek, kalian bisa menggunakan tutorial ini untuk memperkaya wawasan untuk penyelesaian masalah, misalnya seperti itu. Ya, kalau misalnya nanti ada yang susah, kalian bisa tanya ke kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa 100% jamin bahwa kita pasti bisa bantu jawab. Nanti kalau misalnya kita nggak bisa jawab, kita akan lempar pertanyaan itu ke dosen. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Intinya, ketika praktikan itu menghadapi kesulitan, kalian itu harus bisa hadir. Jangan artinya kalian mesti tugas urusan mereka tuh. Mau bisa ngerjain tugas, nggak bisa ngerjain urusan mereka. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus bisa hadir di situ. Kalian harus bisa jadi fasilitator yang membantu mereka keluar dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Konsepnya seperti itu ya. Itu secara strategi pendidikan kepercayaan diri. Terus bantu perhatikan untuk mengembangkan keterampilan. Nah, seperti itu. Bantu mereka ya, berikan mereka pelatihan, berikan mereka sumber daya yang dibutuhkan untuk. Jadi misalnya teknik ini tuh biasanya kalau misalnya kalian kemarin ikut mata kuliah saya itu, biasanya saya bagiin tuh free course. Free course itu biasanya untuk apa? Untuk membantu kalian memiliki kompetensi dasar untuk bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Nah, itu salah satu bentuk dari upaya meningkatkan kepercayaan diri dari praktikan, supaya mereka itu lebih percaya diri menghadapi masalah, menyelesaikan masalah yang mereka tangani saat ini, kayak gitu. Yang terakhir, fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Jadi ketika nanti suatu saat kalian menilai hasil tugas mereka, kalian tidak bisa, wah, tugasnya nggak jadi nih, tugasnya nggak jadi berarti dapat E, gitu, nggak bisa. Jadi apa yang gagal, apa yang berhasil? Sedikit yang berhasil, bisalah C551, 52, itu sudah oke. It's okay. Itu bentuk Anda menghargai progres yang sudah mereka lalui. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, saya akan sedikit berbagi tentang seperti apa best practice dalam membawakan praktikum. Jadi tentu saja ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi seperti apa sih best practice-nya supaya topik praktikum yang kita bawakan itu bisa efektif, bisa dipahami dengan mudah oleh praktikan dan terukur, seperti itu. Topik yang pertama, best practice dalam membawakan praktikum. Yang pertama yang harus Anda pahami adalah, yang pertama kali harus kita lakukan ketika kita akan membawakan topik praktikum itu adalah identifikasi dulu di awal perkuliahan, identifikasi dulu kemampuan awal mahasiswa. Jadi contoh misalnya kayak mata kuliah yang kita bawakan ini adalah pemrograman mobile. Pemrograman mobile itu misalnya menuntut mahasiswa untuk bisa bahasa pemrograman misalnya Dart ya, misalnya seperti itu. Kita menggunakan mobile dengan Flutter. Nah, kita harus identifikasi dulu itu mahasiswanya atau praktikannya itu udah bisa belum bahasa pemrogramannya. Jangan-jangan nanti kita udah lanjut, udah masuk ke konsep, udah masuk ke macam-macam tentang Dart, tentang Flutter, si praktikannya bahkan bahasa pemrograman sendiri masih ada yang belum paham. Jadi ketika misalnya kalian sebagai instruktur, kalian approach kelas di awal perkuliahan, pelajari dengan baik dulu. Oh, ini mata kuliah ini dia tujuannya apa ya? Nah, tujuannya apa? Nah, kira-kira untuk bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir, itu mahasiswa butuh pemahaman dasar apa? Ini sebenarnya bisa didiskusikan, bisa kalian identifikasi, bisa juga didiskusikan dengan dosen penanggung jawab.
ya, diskusikan nanti bagaimana strateginya. Karena begini, lebih penting seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, lebih penting progress daripada perfection. Jadi kalian tidak bisa begitu langsung approach kelas, langsung wah pokoknya sekarang kita langsung masuk teknik dasar penggunaan Flutter misalnya begitu. Sementara mereka Dartnya saja belum paham. Itu otomatis mau kalian gas terus sampai di akhir itu mereka ngeblank, ujung-ujungnya mahasiswanya ngeblank, ujung-ujungnya malah tidak akan ada progres sama sekali ya. Jadi kalau menurut saya dealingnya lebih baik misalnya progres CPL mata kuliah ini dikurangi sedikit, yang penting mereka benar-benar progresnya ada majunya kayak gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi tekniknya kalau misalnya mau kita approach kelas, lakukan assessment kemampuan dasar yang mengikuti praktikum di awal pertemuan. Jadi tes dulu, misalnya praktikum ini butuhnya skill dasar apa, kita kasih mereka ujian tentang itu. Nanti kalian lihat di kelas itu kira-kira berapa persen yang udah bisa, berapa persen yang belum bisa. Kalau masih banyak yang belum bisa, coba diskusikan dengan dosen penanggung jawab, bilang, Bu, ini sepertinya kondisi kelas kita untuk praktikum kondisinya seperti ini. Boleh nggak misalnya kita turunin dulu kita punya standar. Saya pengen misalnya menggunakan satu pertemuan atau di 2 pertemuan awal itu untuk ngajarin mereka bahasa pemrograman. Jadi contoh misalnya kayak kemarin saya masuk di mata kuliah pemrograman struktur data ya, mata kuliah struktur data. Ketika saya masuk di struktur data, saya lagi mengajarin Q, saya mendemonstrasikan Q dengan kelas, function. Ternyata lebih dari 50% populasi kelas itu mereka masih belum cukup benar-benar paham. Mungkin sudah paham sebelumnya tapi lupa tentang konsep bahasa pemrograman Python. Akhirnya apa? Akhirnya saya gunakan waktu saya 1 pertemuan dan 2 pertemuan, saya kasih mereka course, saya buat mereka belajar di rumah course itu kurang lebih sekitar 3 jaman tentang dasar pemrograman Python. Saya kasih mereka project untuk membuat aplikasi berbasis Python supaya mereka, jadi saya alokasikan 2 minggu pertama untuk mereka belajar Python dulu. Supaya apa? Supaya perkuliahan berikutnya mereka bisa ngikutin. Nah kayak gitu ya. Jadi itu pertama, best practice pertama, tips dari saya itu adalah identifikasi kemampuan awal mahasiswa, lalu bangun strategi bagaimana caranya membawakan perkuliahan ini sesuai dengan kondisi siswa. Karena kondisi siswa di setiap universitas itu beda-beda. Kondisi mahasiswa di Unpad dan kondisi mahasiswa di ITB, ITS itu of course berbeda-beda. Karena latar belakang kita berbeda juga. Ya seperti itu. Bangun strategi. Terus tips yang kedua apa? Tips yang kedua itu strategi menyampaikan materi praktikum itu harus terstruktur. Jadi strukturnya itu harus benar ya. Contohnya misalnya, pertama kita awali dengan menjelaskan target capaian praktikum. Jadi ketika kita mau approach materi, yang pertama kali harus kita kasih itu adalah capaiannya apa dulu. Jadi ketika saya mau ngasih topik ini diharapkan ketika nanti mereka menyelesaikan topik ini itu apa yang mereka dapat. Itu harus wajib banget. Ya, contohnya biasa kalau misalnya saya bawain mata kuliah, saya biasa selalu nanya, di akhir mata kuliah nanti kalian itu harus bisa seperti ini, ya targetnya itu. Contohnya misalnya seperti ini. Nah ini adalah salah satu slide praktikum saya. Jadi ini kita praktikumnya itu membuat aplikasi perhitungan volume balok ya, kayak gitu ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu saya list. Jadi nanti setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu jelas tujuannya. Jadi nanti kita bisa mengukur, mahasiswa itu sendiri juga bisa tahu, oh target saya itu apa, kayak gitu. Jadi kita nggak boleh langsung main, langsung approach aja gitu lah. Langsung materinya ini, hambur gitu, tanpa tahu tujuan kita tuh ngapain, kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang kedua, perkenalkan apa saja yang perlu diketahui. Praktikan sebagai modal melakukan praktikum. Nah, sebelum melakukan praktikum, sebelum mulai ngoding, sebelum mulai dan lain-lain, apa saja yang kalian perlu tahu, itu harus dijelasin di depan. Ya, contohnya misalnya seperti ini nih. Di praktikum 2 ini aplikasi yang akan kita bangun itu apa? Di sini tuh nanti kita menggunakan konsep apa? Konsep apa itu karakteristiknya seperti apa dan lain-lain. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya kelas-kelasnya ya. Jadi ini contoh praktikum mata kuliah pemrograman paralel ya. Jadi sebelum saya minta mereka untuk membuat sebuah eksekusi paralel, saya jelasin dulu nih, kelas-kelasnya apa, kapan kita menggunakan kelas ini nilai baliknya apa, terus parameternya apa, dia ini merupakan function atau property dan lain-lain. Jadi nanti itu ketika mereka ngoding, ketika mereka pakai kelas yang saya sebutin, mereka udah tahu, oh ini sebenarnya itu function, oh ini tuh sebenarnya itu
properti. Oh, ini function ini tuh parameternya ini. Nilai baliknya itu nanti ini. Jadi mereka nggak perlu bingung lagi. Karena kalau misalnya kayak mata kuliah pemrograman itu banyak sekali tuh mahasiswa tuh tidak jarang yang mereka itu tahu, oh, kenapa saya harus nulis ini? Tulis ini ngoding ini itu maksudnya untuk nge-print ini layar tanpa betul-betul tahu esensinya, tanpa betul-betul tahu esensi dari codingan itu sebenarnya apa, kayak gitu ya. Terus selanjutnya, lakukan proses uji coba praktikum secara terstruktur. Uji coba praktikumnya pun juga harus dilakukan secara terstruktur dan jelas capaiannya langkah per langkah ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi praktikum 1 kita mau ngapain dulu nih? Oh, kita mau bikin menu. Nanti menunya itu jadinya seperti ini. Oke, kita mulai dari bikin tulisannya dulu. Kita mulai dari memformat posisinya dan lain-lain ya. Langkah. Jadi setiap proses itu harus jelas, harus ketahuan gitu. Oh, jadinya gini. Oh, jadinya gini. Oh, ini berarti kalau saya hapus ini, nanti yang ini yang hilang. Misalnya kayak gitu ya. Jadi langkah per langkah. Jangan langsung ngoding terus tiba-tiba jadinya pring jadi gitu. Jadi langsung hasil akhir tanpa mereka tahu prosesnya secara runtut itu bagaimana kayak gitu. Jangan seperti itu. Ya harus step by step. Nah, kayak gini ya. Dan yang terakhir, di akhir uji coba berikan deskripsi singkat tentang berbagai aspek yang perlu diketahui praktikan namun belum dimuat dari penjelasan teori. Jadi kalau misalnya aspek-aspek yang artinya belum sempat dimuat dari penjelasan teori tapi mereka harus tahu, ya biasanya itu terkait best practice ya kalau misalnya kayak gini-gini ya. Contoh misalnya kayak di JavaScript tuh ya, di JavaScript tuh ada function, arrow function sama normal function. Kapan tuh kita pakai arrow? Itu secara konsep itu sama aja function. Cuman kapan kita harus menggunakan arrow function, kapan kita harus pakai normal function. Itu ada best practice-nya. Itu based on pengalaman gitu ya. Itu nggak ada teorinya, itu secara teori sama-sama function kayak gitu. Itu harus dikasih tahu. Jadi emang sebagai seorang instruktur, kalian itu harus lebih banyak melakukan uji coba terkait konsep yang mau kalian ajarkan. Gak bisa misalnya kalian baru paham kulitnya doang terus lantas kalian langsung mengejarkan konsepnya itu sulit kayak gitu ya. Nanti materinya akan jadi nggak luas kayak gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah selanjutnya tips yang ketiga itu adalah fasilitasi mahasiswa untuk bisa mengembangkan pemahaman secara individu maupun kelompok. Nah ini biasanya kalau misalnya kelasnya terlalu gede ya, saya biasanya pakai pendekatan kelompok. Tapi kalau misalnya kelasnya kecil, saya biasa pakai pendekatan individu. Contohnya misalnya seperti apa? Nah setelah tadi misalnya kita ajarkan mereka untuk, ayo tiru saya bikin aplikasi kayak gini. Oke, mereka kita ajak untuk meniru, kita jelaskan kelas-kelasnya, kita jelaskan prosesnya, kita kasih tahu setelah melewati proses ini outputnya seperti ini, setelah melewati ini outputnya seperti ini. Lantas setelah itu selesai, kita mereka untuk mengembangkan apa yang berhasil mereka tiru tadi ya. Misalnya di sini saya minta mereka membuat sebuah proyek WPF. Nah, jadi ada challenge-nya. Silahkan buat seperti ini. Nah, seperti itu ya. Atau biasanya di project akhir itu saya mau misalnya tugas rumah nih. Saya mau kalian bisa membuat aplikasi yang punya sistem login tanpa menggunakan database. Caranya gimana? Terserah kalian. Kalian mau pakai cara A, cara B, cara C, cara D, kita nggak batasi. Kita nggak boleh batasi. Jadi supaya apa? Supaya mahasiswa itu punya pemikiran out of the box. Supaya mahasiswa itu tidak terlalu mengikuti pengertian buku ya. Kalau menurut saya soalnya perspektif saya pribadi, kalau mahasiswa itu hanya bisa menjelaskan apa yang ada di buku, ujung-ujungnya dia bukan berpikir tapi dia itu menghafal, dan menghafal itu bukan cara yang benar untuk belajar gitu ya. Memahami itu cara yang benar menurut saya untuk belajar. Itu tips ketiga. Tips yang keempat apa? Tips yang keempat adalah lakukan proses assessment untuk memastikan mahasiswa telah memiliki kualifikasi sesuai dengan yang tertulis di RPS. Jadi ketika misalnya setelah satu mata kuliah, satu topik misalnya, CPMK dari topik itu apa? Oh setelah topik ini mahasiswa itu jadi bisa menggunakan array, bisa membangun program yang memanfaatkan array. Misalnya kita ambil konteks struktur data ya, dia bisa menggunakan array dalam program. Ya udah, lakukan assessment, minta mereka untuk membuat program menggunakan array, lalu nanti tanyai mereka melalui proses responsi atau apapun ya, tanyai mereka ini apa maksudnya, kenapa kok bisa kayak gini. Nah itu adalah bentuk assessment ya. Nah biasanya kalau misalnya
di mana di RPS biasanya tulisannya kayak gini nih. Ya, mahasiswa mampu menguasai apa, kriteria penilaiannya apa, ya tujuan dari tugas itu apa, kriterianya apa. Nah, ini harus jelas juga seperti yang sudah saya bilang pada slide sebelumnya, bahwa proses asesmen itu harus, feedback itu harus terukur. Jadi ketika Anda menyikapi tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa, merespon ya, Anda ngasih nilai, itu harus terukur, harus jelas, metriknya harus jelas. Makanya sini di awal itu harus sudah ada kreativitas ide, itu 30% tuh bobotnya. Originalitas ide. Jadi nggak ada istilahnya ngasih nilai itu by feeling, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya nilai by feeling, suatu saat nanti kalian dituntut, kalian nggak bisa melakukan pembelaan apapun. Kalau misalnya kalian dituntut untuk kenapa kok nilai saya kayak gini, dasarnya apa, wah buyar udah kayak gitu ya. Terus nanti setelah seperti itu, ya kalian jelaskan uraian tugas-tugasnya seperti apa, tujuan tugasnya seperti apa. Nanti biar mereka tuh punya perspektif, oh berarti saya mengerjakan tugas ini, yang mau dicapai itu adalah seperti ini. Berarti misalnya di sini ada kriteria penilaian kreativitas ide. Berarti di sini saya dituntut, mahasiswa akan mikir, berarti di sini saya dituntut untuk melahirkan ide yang kreatif. Berarti semakin kreatif ide saya, nilai saya akan semakin bagus. Nah, kayak gitu kan. Jadi mahasiswa jadi punya perspektif bagaimana caranya mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada. Nah, udah, kalian bikin project kayak gini, kerjakan di rumah. Bagaimana dia tahu? Oh, nanti kira-kira saya kalau mau dapat A, project seperti apa yang harus saya bikin? Nah, mereka nggak akan punya preferensi. Kalau misalnya hitungannya jelas seperti ini, tentu saja mereka akan punya preferensi. Nah, terus ada lagi ujian berbasis praktek ya. Jadi biasanya kalau konteksnya praktikum, jangan ada ujiannya diskusi, atau ujiannya itu berbasis pilihan ganda, esai, ya itu bukan praktikum namanya. Jadi kalau misalnya praktikum, orientasinya itu keterampilan, ujiannya harus berbasis keterampilan juga, kayak gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ujian live coding, pemrograman berbasis jaringan. Tata tertib ujiannya seperti apa? Ya, lalu soalnya seperti apa? Nah, soalnya harus dijelasin, nanti mereka ngerjain soalnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja. Itu adalah beberapa best practice umum ya, best practice sifatnya umum, mulai dari depan sampai di proses assessment di belakang, tentang bagaimana membawakan satu praktikum berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya harap ini bisa dipahami. Oke, selanjutnya ini mungkin yang topik terakhir kita, yaitu tentang etika instruktur praktikum ya. Jadi untuk instruktur praktikum sendiri, secara teknis aturan-aturan dan etikanya itu tidak tertulis di pedoman akademik FATEK ya. Pedoman akademik FATEK itu tidak ada tentang etika instruktur praktikum. Jadi kita menggunakan etika yang secara umum. Jadi beberapa hal yang berhasil saya simpulkan adalah yang pertama, praktikan masuk lab untuk belajar, bukan untuk diuji. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi mahasiswa itu datang ke kampus, itu mereka tuh mau belajar, bukan untuk diuji. Jadi jangan apa-apa sedikit-sedikit diuji gitu, tanpa diberi bekal pemahaman, tanpa diberi bekal pengetahuan, keterampilan di awal, mereka langsung diuji. Jangan, kecuali memang tujuannya untuk mengetahui level pemahaman mereka di awal itu sudah sampai di mana, kayak gitu ya, nggak apa-apa. Tapi intinya tanamkan perspektif di dalam benak kalian bahwa praktikan masuk ke lab bukan untuk diuji. Mereka itu udah masuk ke lab untuk diajar. Jadi ajari mereka, gunakan ujian-ujian untuk mengasesmen sudah seberapa bisa mereka, untuk mengasesmen progres mereka sudah sejauh mana, seperti itu. Lantas selanjutnya apa? Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi intinya ketika Anda approach sebuah kelas, pastikan Anda mengenal praktikan Anda. Jadi jangan langsung oke, kita masuk ke materi. Jangan, absen dulu, kenali dulu satu-satu. Ya, kalau perlu di perkuliahan awal itu cari tahu dulu nih, mana yang aktif-aktif, mana yang tidak aktif. Nah, ini yang tidak aktif nih, kenapa nih? Malu-malu dia gitu kan. Bagaimana caranya supaya dia ini nanti bisa lebih aktif, nyatanya seperti itu. Jadi intinya instruktur harus bisa peka terhadap kondisi kelasnya. Ya, nggak boleh dia itu cuek. Wah, saya nggak mau, saya cuma membawakan materi saya nggak peduli dengan Anda. Kita nggak boleh kayak gitu. Dia harus peka dengan kondisi kelasnya, ya seperti itu. Terus selanjutnya nilai jangan asal, nilai nggak boleh asal, ya nilai nggak boleh asal. Selalu saya ingatkan nilai nggak boleh asal.
terukurnya harus jelas. Jadi bahkan sebelum sebelum nilai itu harus transparan. Bagaimana mereka dinilai, hak mahasiswa itu adalah mengetahui bagaimana mereka dinilai. Ya seperti itu. Jadi kita nggak boleh merahasiakan nilai dari mahasiswa. Mahasiswa itu berhak tahu nilai mereka berapa dan kenapa mereka mendapat nilai segitu. Ya jadi itu hak mahasiswa. Jadi nggak boleh asal-asalan. Makanya penting saya bilang, saya katakan di awal tadi bahwa sebelum kalian memberikan assessment, melakukan tugas, pastikan dulu bobotnya, bagaimana tugas itu dinilai itu harus jelas tersampaikan ke mahasiswa. Terus selanjutnya itu ramah, murah senyum, dan berani bercanda. Oke, jadi instruktur nggak boleh terlalu kaku ya, nggak boleh terlalu jaga harga diri, jaim, nggak boleh kayak gitu. Jadi senyum ya, jangan sok kejam ya, jangan. Jadi biasanya tuh instruktur tuh suka gitu. Apa Anda tanya-tanya saya gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi senyum. Ramah, ya kenapa tuh ya, ada yang bisa saya bantu atau bagaimana seperti itu ya. Jadi bercanda, jangan lupa bercanda ya. Ngajar juga tapi nggak boleh terlalu kaku. Ngajar juga harus bercanda. Kenapa? Karena gini, ketika situasinya itu mencair ya, situasinya mencair, itu akan mempermudah mahasiswa dalam menerima pembelajaran dari Anda. Jadi semakin cair suasananya, semakin terjalin komunikasi. Jadi yang perlu kalian ingat, yang penting suasananya cair, komunikasi dua arah ya. Jangan cuma kalian sendiri yang ngomong. Kalian harus berupaya membangun komunikasi dua arah. Kalau memang mahasiswanya masih takut-takut, ya upayakan situasi di mana mereka nggak boleh takut ya, agar mereka bisa berani bertanya. Sekacau apapun pertanyaannya, mungkin pertanyaannya nggak nyambung, it's okay. Paling tidak mereka punya keberanian untuk nanya. Nanti mungkin pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan akan jadi lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Oke, dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah asisten harus kompak satu suara. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa asisten itu biasanya tidak pernah sendiri menghandle kelas. Biasanya tim. Biasa ada 1 atau 2 orang gitu ya, timnya untuk menghandle kelas. Jadi asisten itu harus kompak. Jadi antara satu tim, asisten A dan asisten B itu harus kompak. Ya, saling menghargai, saling profesional, terus satu suara, khususnya dalam hal ketegasan menghadapi praktikan. Jadi kalau misalnya ada praktikan nih, praktikannya itu kayak gini, cuma gara-gara dia cewek, perlakuannya jadi berbeda tuh. Instruktur cowok tuh cenderung lebih apa ya, lebih ramah gitu ke mereka dibandingkan ke itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus kompak, harus satu suara, harus profesional. Kita nggak boleh pandang bulu. Wah ini nih, siapa? Dia ini anak pejabat nih, atau dia ini kakak tingkat nih. Kita harus kasih dia dispensasi lebih bagus daripada mahasiswa yang lain. Nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi harus adil, profesional, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak boleh pilih kasih dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja terkait etika yang umum yang harus dipahami oleh asisten praktikum. Terus selanjutnya aspek lain yang mungkin harus kalian pahami ya sebelum nanti memulai kelas ya, tentu saja laporan praktikum ya. Jadi laporan praktikum itu nanti setiap kali mahasiswa itu selesai dengan satu topik praktikum, biasanya umumnya mahasiswa itu diminta untuk membuat laporan praktikum dari topik yang sudah dia pelajari ya, seperti itu. Nah, template-nya itu nanti akan saya share di Canvas. Nanti kalian bisa download dari situ. Ya, secara umum template laporan praktikum itu ya seperti ini aja ya, nggak terlalu yang kompleks banget ya. Yang penting format penulisan, komposisi ya sudah mirip. Ya, seperti itu. Jadi nanti lengkapnya kalian bisa download di Canvas. Atau misalnya kalau nanti saya lupa belum masukin, kalian bisa WA di grup. Ya, jadi mungkin seperti itu saja beberapa tips, trik, pengetahuan, wawasan yang bisa saya transfer ke kalian sebagai calon asisten praktikum. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat, bisa membuka wawasan. Ya, bisa membuka wawasan bagi para calon asisten dosen, calon asisten lab, calon asisten praktikum. Pada kesempatan bisa dijadikan modal membawakan materi praktikum di kelas nanti. Oke, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.